membuat rumah yang baru, maka dianjurkan baca doa. Doanya ada di dalam Al-Quran, surat Al-Mu'minun, ayat 28-29. Maka para sahabat sekalian mendoakan rumahnya, dan rumah Bapak Haji dan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Faidah stawaita anta wa man ma'aka alal fulki wa qul alhamdulillahi alladzi najjaka minal qawmi dzalimin wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Saya Rizky, saya masuk dari Makanan Maja. Saya telah berencana kembali tempat ini, tetapi tidak tiap hari, sebulan kali minimal. Maklum sekali. Itu mana? Berdiri dong. Berdiri Om, Neng. Ya gitu aja. Jadi mohon diaku, saya hanya ketemu sama bapak-bapak gitunya. Ini orang sendiri, bukan orang asing gitu. Ya maklum karena kerjanya di luar sana, ya masih kasar lah gitu. Jadi nggak setiap hari di tempat gitu. Ya mohon dimaklumi.
Saya tadi kan haus. Oh saya. Yang alhamdulillah pada malam hari ini sangat-sangat berbahagia, sehingga malam hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka menghadiri undangan tasyakuran walimatul wakilah atau walimah rumah baru, dan juga peristiwa-peristiwa yang lain seperti tadi Bapak Haji alhamdulillah putranya yang sedang mondok di pondok pesantren alhamdulillah bisa berangkat ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah umroh dan juga umroh di Mesir tadi. Alhamdulillah itu semuanya
Subhanahu wa taala nikmat yang baru, maka ada istilah walimah. Kalau pernikahan maka sebenarnya walimatul kursi. Kalau acara hitanan sebenarnya walimatul hitan. Kalau acara pemberangkatan haji umrah namanya walimatul safar. Kalau setelah mau bikin rumah baru, ini namanya walimatul wakilah. Nah, wakilah. Wawu ya. Nah, hukumnya apa dalam mazhab Syafi'i? Hukumnya sunnah. Jadi Bapak Haji Suara ini mengamalkan sunnah Rasulullah SAW mengadakan yang namanya syukuran. Mudah-mudahan kita semua di sini mendoakan, meminta Bapak Haji keluarga ini meminta zikir doa. Mudah-mudahan rumah yang baru ini Allah turunkan dipenuhi dengan keberkahan, dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan, dan dijauhkan dari segala macam musibah, keburukan-keburukan, dan Allah luaskan rezeki baik zahir maupun batin. Amin ya rabbal alamin. Ini masalah syukur kepada Allah. Ada satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan man asbaha minkum aminan isri. Siapa yang di pagi hari dikasih keamanan keluarganya, hartanya, kemudian wa mu'afan fi badanihi, diberikan kesehatan dadanya, wa kafaan min quti yaumihi, dan cukup hari itu bisa makan, bisa minum, bisa ngopi, bisa hadir. Maka dalam hadis itu dikatakan faka'an nama hizat lahu dunia bihada firiha, seolah-olah dia sudah mendapatkan dunia beserta isinya. Jadi nikmat Allah itu besar. Yang pertama, aminan isri, hartanya aman, keluarganya aman. Coba alhamdulillah kita di kampung ini masya Allah lingkungan kita semuanya aman, tetangga kita semuanya orang-orang baik. Coba kalau tinggal misalkan punten di negara-negara yang kriminalnya tinggi, kayak di Amerika, di Jepang, ataupun di Afrika Selatan, itu tidak aman, ya, karena banyaknya premanisme dan lain sebagainya. Kita alhamdulillah di sini keluar jam 12, keluar jam 1, keluar jam 11, jam berapa saja aman, alhamdulillah. Dan saudara kita yang di Palestina sudah 1 tahun ini peperangan, ya. Jadi tidak ada tempat yang aman sampai sekarang. Kita alhamdulillah di negara kita Indonesia, khususnya di kampung kita ini diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang besar dari Allah. Mudah-mudahan selalu kita diberi keamanan. Amin. Yang kedua, mu'afan fi badani, badan kita sehat. Yang ketiga, hari itu mendapatkan makanan. Hari itu kita bisa makan, bisa minum, bisa ngopi. Kalau bapak-bapak yang suka merokok bisa nunggu, masya Allah, itu sudah nikmat dunia beserta isinya. Ya. Itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian syukur itu adalah bentuk kita merasa terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kata ulama hakikatul syukri adalah sabrun ni'am fi ta'atillah. Apapun bentuk nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, hendaknya digunakan untuk taat kepada Allah. Kita dikasih potensi kesehatan, mumpung sehat untuk ibadah. Kita dikasih harta oleh Allah, mumpung punya harta digunakan untuk ibadah. Untuk sedekah, untuk infak, untuk zakat, untuk haji, untuk umroh, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk menyenangkan orang lain itu syukur,
alal fulki wa qulil hamdulillahi alladzi najjaka minal qawmi dzalimin wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Itu doa, di antaranya doa itu dibaca oleh Nabiullah Nuh alaihissalam ketika menaiki perahu bersama orang yang beriman 82 orang supaya diberikan tempat yang dipenuhi dengan keberkahan. Maka ulama supaya kekal di rumah baru itu dibaca surat Al-Mu'minun 28-29. Kemudian pesan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la taj'alu buyutakum maqabir. Kata Nabi, janganlah jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan-kuburan. Artinya apa? Artinya bukan ada rumah jadi kuburan, enggak ada rumah jadi kuburan. Artinya jangan jadikan rumah itu kosong dari amaliyah ibadah. Itu pesan Rasulullah. Maka di dalam rumah itu apa? Nah, dalam rumah adalah nawwiru manazilakum bis-sholati wa tilawatil Qur'an. Terangilah, berikanlah lampu cahaya rumah itu dengan bis-sholati, dengan sholat sunnah. Ada sholat hajat, ada sholat taubat, ada sholat malam. Jangan sampai rumah kita ini nggak ada amalnya ibadah sholat. Jangan sampai. Itu kesalahan. Ya, itu sebagai pengurang rumah kita. Yang kedua, watil Qur'an. Jangan sampai rumah kita kosong dari tilawat Al-Quran. Karena amalnya ibadah sholat dan tilawat Quran itulah yang akan mempengaruhi isi rumah itu. Sehingga penduduk langit itu melihat rumah ini bercahaya seperti bintang-bintang yang ada di langit. Itu pesan Nabi. Kemudian pesan Nabi yang kedua, ketika rumah ini dibuat dan ada sohibul bednya yang memiliki rumah itu, keluar masuk rumah baca doa. Keluar rumah baca doa, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Dalam hadis Nabi, hadis sahih, siapa yang keluar rumah baca doa ini, maka dijamin yang pertama kita, kamu akan diberikan kecukupan. Mau kita, kamu akan dijaga. Budita, kamu akan dikasih bimbingan petunjuk. Tanah setan akan menjauh dari itu. Keluar pada doa insya Allah diselamatkan dari kecelakaan, dari mara bahaya, diselamatkan dari hal-hal yang tidak diinginkan dan dikasih petunjuk ketika perjalanan. Keluar rumah baca doa, masuk rumah pun baca doa. Doa pertama yang dibaca masuk rumah apa? Salam. Assalamualaikum. Hadis Nabi mengatakan, barang siapa yang masuk rumah baca salam, barakatun alaika wa ala ahli baita, keberkahan kepadamu dan keluargamu. Berkah itu apa sih? Berkah itu tambahnya kebaikan. Terus dikasih kebaikan. Kemudian baca sholawat, baca surat Al-Ikhlas, insya Allah kemiskinan tidak akan datang ke rumah itu. Ya, miskin-miskinan masih ada uang lah. Walaupun ya cukup buat beli rokok gitu ya, ya, tidak akan ada kemiskinan. Itu diantara pesan-pesan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita terus ingat dan mengingatkan supaya kita semuanya diselamatkan dari segala macam mara bahaya dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan rezeki yang melimpah. Masya Allah, seperti Bapak Haji. Alhamdulillah, Bapak Haji sekeluarga ini mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena diberikan nikmat yang begitu banyak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kesehatan oleh Allah Taala
10 tahun di Cijedug tapi sudah di gelombang terakhir. Ini tapi saya ini apa namanya baca ini di YouTube itu ternyata bahasa Panusan itu bahasa Sunda. Ya. Bahasa Sundanya 3 itu henteu. Ya, tahu itu nyahok. Tapi bahasanya tidak tahu, itu nyambung. Harusnya henteu nyahok. Tapi kalau tidak tahu, ya, seperti itulah. Padahal saya di Pakistan belajar bahasa Urdu itu 2 bulan saya bisa bahasa Urdu. Berarti ternyata bahasa India, bahasa Pakistan lebih mudah daripada bahasa Sunda. Ya, aku kan bisa bahasa Guyana, ya, jadi bahasa campur-campur, ya, karena memang banyak bahasa. Ya. Alhamdulillah sekali lagi Bapak Haji keluarga mengucapkan terima kasih yang banyak kepada Bapak, Ibu, hadirin sekalian yang telah meluangkan waktunya ke sini. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu silaturahim kita dan ini bukan yang pertama, tapi untuk selanjutnya kita insya Allah berkelanjutan. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri ya. Istrinya mana? Berdiri dong. Berdiri mau Neng. Jadi mohon diaku saya ketemu sama bapak-bapak gitunya. Ini orang sendiri bukan orang asing gitu. Ya maklum karena kerjanya di luar sana ya masih kasar lah gitu. Jadi enggak setiap hari di tempat gitu. Ya mohon dimaklumi lah. Masih usaha gitu. Itu pekerjaan dan ibadah barangkali. Itu mungkin yang ya kenakan gitulah. Gitu.
Amin.
Amin.